Ya, jadi kalau ada yang nggak suka dengan pertemuan itu, pasti bukan dari kubu Bu Mega atau kubu Pak Prabowo. Kami yakin itu. Iya, kubu Prabowo. Henry Satrio, pengamat politik. Coba Anda jawab jujur, kira-kira Pak Jokowi setuju nggak kalau Prabowo itu sama Ibu Mega semakin dekat? Kalau menurut saya Pak Jokowi setuju, Bang. Oke. Tapi deg-degan juga. Kenapa itu? Ya kan dia nggak diajak di pertemuan itu, Bang. Jadi kan, wah ini kira-kira ngomongin apa ya, gitu kan. Sama-sama kan nebak-nebak seperti kita kan. Ya. Tapi kalau setuju apa nggak setuju, kita tanya Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi jawabnya, saya setuju pertemuan itu. Pasti begitu kan, nggak mungkin dia bilang nggak setuju, Bang. Nah, Secara analisa saudara? kalau menurut saya sih dia deg-degan, Bang. Ya. Kan biasanya Pak Jokowi berada di dalam circle itu kan, selama 10 tahun dia menentukan kan, Pak Prabowo gimana, Bu Mega gimana, walaupun ada dugaan-dugaan desas-desus Pak Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan juga gara-gara nasi goreng Ibu Megawati Soekarno Putri waktu itu. Oke, nasi goreng. Nasi Kenapa goreng. gara-gara nasi goreng? Waktu itu kan setelah pertemuan, kemudian nggak lama diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Artinya juga waktu itu komunikasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi kan masih baik-baik saja. Oke. Jadi menurut saya Pak Jokowi sih setuju dengan pertemuan ini. Lagi pula ya mau gimana, masa ada dua presiden mau bertemu kemudian dia terus-terusan minta Tapi diajak. dalam sejarah politik belum pernah terjadi konflik antara Prabowo dengan Megawati ya? Belum ada. Belum ada ya? Malah Belum pernah ada. jadi sparring partner ya? Sparring partner, terus kemudian disuntikkan dengan isu perjanjian batu tulis juga mereka baik-baik aja gitu. Yeah. Jadi artinya sebetulnya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang didasari niat baik. Ya. Kejujuran gitu, ketulusan, kesempurnaan, Tuh, cinta gitu. Ini Prabowo mania bilang nggak jujur. Ya memang Noel tugasnya begitu, untuk selalu curiga. Karena kalau nggak begitu, Bang, dalam ilmu politik itu kecurigaan itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup loh. Jadi kalau dia nggak curiga, salah satu cara bertahan hidup. ya dia kalau nggak curiga gitu, mungkin sama aja dengan relawan-relawan yang lain. Tapi pertanyaan besarnya, Bang Hotman, Ya, apa itu? ini pertemuan sebetulnya mau kapan dilaksanakannya? Katanya sebelum 20 Oktober. Nah, di mana itu kira-kira? Nah, Karena katanya Ibu Mega pengennya di Teguh Umar, Pak Prabowo pengennya di Kertanegara. lo tahu feeling saya? Di mana, Bang? Karena saya tahu Pak Prabowo, dia akan menunjukkan sifat yang humble, dia akan mendatangi ke Teguh Umar. Itu orang akan simpati. Itu kita tepuk tangan dong buat Pak Prabowo kan? Luar biasa. Padahal yang kenceng dong tepuk tangan. Pesankan itu ke Pak Prabowo. Ya. Nanti saya akan WA kepada dia punya staf semuanya. Oke. Itu. Dan kata Mbak Puan kan tempatnya akan asik kan? Ya. Jadi kalau Teguh Umar mungkin tempatnya akan asik. Ibu lihat dalam berbagai pertemuan kenegaraan, Pak Prabowo itu menunjukkan sifat yang sangat humble. Iya, tapi kan memang Pak Prabowo bisa juga bilang begini, Bu Mega ke Kertanegara dong, Pak SBY aja ke Kertanegara. Dan gitu kira-kira. Kalau sudah jadi presiden, ya logisnya begitu. Oh gitu. Ini kan belum. Ya, tapi dimanapun tempatnya, menurut saya sih ini adalah pertemuan yang baik. Oke, Menurut saya. ada pertanyaan. Kalau sampai Prabowo berhasil mendekati atau tanda kutip apakah jadi kubu atau koalisi, nggak jelas ya. Kalau sampai Prabowo berhasil memperkokoh hubungan baik dengan Megawati, apakah dengan demikian Prabowo sudah berhasil merangkul semua partai politik? Pak Prabowo waktu itu pernah bilang begini, setidaknya kalau nggak setuju jangan gangguin gitu. Ya. Oke. Jadi komunikasi sampai hari ini dilakukan dalam rangka tujuan itu. Oke. Pak Prabowo kan tujuannya baik, Ya. mau menjadikan Indonesia macan Asia salah satunya. Ya. Nah dengan komunikasi dengan Ibu Mega sebagai pemenang Pileg, itu standar atau pondasi dari komunikasi politiknya sudah dibangun dari awal. Ya. Sehingga nanti ke depannya itu akan lebih gampang kalau mereka sudah bertemu gitu. Baik itu melalui Mbak Puan bisa, atau melalui Bang Dasko mungkin bisa. Tapi setidaknya dua orang ini pentolannya ini kan sudah ketemu Pentolannya. dulu. Sudah ketemu dulu. Kalau pentolannya sudah bersatu, anak buah akan bersatu. Begitu? Begitu, Bang. Ini setiap kali saya ngomong, Bang Noel semakin khawatir. Karena kan tadi dia deg-degan juga, ini maunya apa sih Bu Megawati? Ini saya kasih tahu ke Bang Noel. Ya. Jadi sebaiknya kita ini kan memahami bahwa Ibu Mega adalah salah satu sosok tokoh di Indonesia. Pasti pertemuan itu tidak akan diarahkan ke oleh Ibu Mega ke hal-hal yang negatif, termasuk
membicarakan tokoh yang sangat disukai oleh Bang Noel itu. Ini nggak ada waktu. Jadi dia akan membicarakan tentang kebangsaan ini gitu. Oke. Ya. Ini pertemuan kira-kira ada nggak tantangan dari intern Prabowo Mania atau pendukung Prabowo selama ini? Nggak ada, kita senang. Kita senang, tapi kau bilang tadi nggak jujur. Ya kan gimana kita sih? mau berharap ini pertemuan ini jujur. Ini kan Berharap, ekspektasi. oke. Ekspektasi boleh dong. Ya. Gitu. Nah harapan kita ini ada pertemuan jujur, saling memaafkan, menjadi evaluasi terhadap pemilu yang kemarin. Udahlah kita hentikan narasi-narasi kotor. Nggak, Karena maksudnya Pak gimana Prabowo sih? itu kan bicara tentang ke depan tuh bicara tentang bagaimana agenda 2045 kita punya Indonesia unggul. Ini gitu pendukung Prabowo takut Ibu Mega minta jatah menteri. Nggak ada urusan kita itu. Nggak, itu makanya itu benar Bang. Tanya itu maksudnya pertemuan nggak jujur tuh gimana sih? Apa pertemuan yang tadi jujur? yang gue udah terjemahkan dari awal lah. Itu nggak terlalu penting. Yang paling penting gini. Bu Mega ini kan sosok yang ya kita tahu punya sejarah yang luar biasa dalam demokrasi. Dia bicara sampai soal konstitusi. Yeah. Makanya tadi saya bilang dia politisi perjuangan. Dia berjuangnya terus. Gitu loh. Dia berjuang terus. Gitu loh. Nggak salah. Nah, ini kan adik kakak lah ya. Pak Prabowo kan sering menyampaikan. Udah Bu berubah Mega itu nih. seperti kakak, bukan berubah. Udah berubah Memang nih. itu secara psikologisnya itu terjadi. Dan itu Pak Prabowo sering Kalau adik menyampaikan. kakak pertemuan penuh kejujuran Gitu. dong. Ini namanya adik kakak selalu punya perselisihan. Makanya ditanya, ini jujur nggak nih adiknya mau ketemu? Kakaknya jujur nggak mau ketemu? Kan begitu. Boleh dong bertanya. Gitu. Oh, Bang Noel takutnya ini kacau banget di publik ini. Jadi menurut Bang Noel ini bukan keinginan mereka berdua nih. Ya ini kan keinginan rakyat, keinginan mereka juga pasti berdua karena mereka bicara tentang rakyat dan bangsa ini. Gitu loh. Mereka mewakili, yang satu mewakili Nggak jujurnya di PDI. mana itu ngejujurnya? Boleh dong bertanya dong. Oh iya boleh. Boleh dong. Ya. Nanti kita tinggal lihat saja setelah 20 Oktober, kemudian setahun pemerintahan Pak Prabowo bagaimana, 2 tahun pemerintahan Prabowo. Jadi bener-bener kita lihat. Menurut Bang Noel, Berapa? Mas dulu jadi gantiin Mas Gibran suka nggak pertemuan ini? Mas Gibran suka nggak pertemuan ini? Mas Gibran senang sekali, apalagi Pak Jokowi. Jadi Kalau yang Gibran senang kok kau nggak senang? ekspektasi boleh dong, bertanya boleh dong, gitu dong. Ya. Kita bisa menjadi hakim untuk pertemuan itu. Bukan tapi yang jadi hakim bertanya lu boleh. dari tadi makanya Ekspektasi lu bilang boleh dong. ini yang jujur Gitu dong loh. pertemuannya. Makanya pertanyaan itu pertanyaan. Ya. Bukan pernyataan. Pak Aryo, Sampai ada dilihatin nggak, Sintayong gitu. ada nggak kendala sehingga pertemuan masih ini kan tanggal 20 sudah hampir dekat. Nggak Ada hambatan nggak? Kendala yang berarti banget substansial nggak ada. Nggak ada. Kami merasa bahwa Bu Mega itu kan sosok yang lama sekali berjuang untuk Republik ini. Ya. Jadi mau dikatain apapun, dibully sebagai apapun, dikatain bukan negarawan, dibilang ini hanya politisi yang berjuang terus. Dulu di era Orde Baru bahkan lebih parah, dibilang ratu preman segala macam oleh rezim yang otoriter. Ya. Tapi tidak ada satupun rasa dendam dari Bu Mega untuk Ya. membalas Pak Harto dan keluarga. Buat saya itu sosok negarawan tuh di sana. Yang satu, yang kedua ada Tuh, cerita. dengar tuh. Iya nggak ada. Bu Mega bukan negarawan. Nggak ada ceritanya. Sembarangan diketawain sama Sintayong tuh. Terus? Ada cerita tentang Yordania dan segala macam. Bu Ya. Mega kembali mengajak Pak Prabowo pulang. Buat Ya. kami itu adalah sosok Yang ngajak negarawan. Prabowo pulang siapa? Di era pemerintahan Bu Mega pada Oh, waktu begitu itu. ya. Jadi buat kami adalah ya tidak ada rasa dendam pada siapapun. Berkontestasi berkali-kali dengan Pak Prabowo juga bertemu Pak Jokowi tidak ada dendam nggak? hambatan. Pak Nggak ada Jokowi masalah. dendam nggak? Loh, Pak Jokowi itu masalahnya bukan dengan Sama Bu Pak Mega, SBY dendam nggak? Bang Noel. Masalah Pak SBY Jokowi dendam itu nggak? adalah dengan Nah, itu konstitusi kita pertanyakan kita. dijawab dengan jujur, Soalnya Mas. Aku begitu loh jujurnya. Oh enggak, yang jadi persoalan tuh bukan Bu Mega yang mempermasalahkan Pak Jokowi, yang mempermasalahkan itu kayak saya, Bang Hensat ini yang mempermasalahkan. Dia pimpinan. Kalau soalnya Gimana begitu. negara? Gitu loh. Pimpinan bukan tergantung di bawah. Pimpinan dia punya ideologi. Jadi tidak punya ada, pemikiran tidak ada sendiri. dendam Itu soal pimpinan. masalah itu. Jadi begini, kalau pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini ada hambatan, hambatannya tidak lain tidak bukan persoalan ada yang berusaha memecah belah saja. Politik divide impera, berusaha memecah Secara beliau. kepribadian dan sejarah mereka memang belum ada konflik. Iya, jadi kalau ada yang nggak suka dengan pertemuan itu, pasti bukan dari kubu Bu Mega atau kubu Pak Prabowo. Kami yakin itu. Iya, gue Prabowo. Ya, Mas, Anda nggak suka ya pertemuan itu? Senang, saya menyebut positif Ya, dan udah. bahagialah. Ya tadi sudah saya kasih pencerahan Bang. Jadi sekarang sudah senang. Silakan Pak Menteri itu Pak Tapi Menteri. gini, yang jelas ini kan ya memang harapan itu kan banyak lah. Ya. Rakyat itu berharap ada pertemuan. Nah kalau saya kan berharap, karena saya juga punya pengalaman politik. Ya, tidak ya. sehari 2 hari ini. Gitu loh. Saya berharap ini jujur. Jangan lagi nanti timbul kebencian, dendam.
lantas sebagainya. Akhirnya apa? Menurut saya ini pertemuan tidak jujur. Itulah kenapa saya bilang jujur tidak pertemuan ini. Saya katakan 100% bahkan 1.000.000% Prabowo orang yang jujur. Yang tidak jujur siapa Ya, saya sih? nggak tahu, saya nggak mau bilang siapa yang jujur. Ya, lu mau berani Opini ngomong aja dong. menyampaikan. Saya Itu Siapa ada- yang tidak jujur nih Daniel? Saya nggak tahu siapa yang nggak jujur. Ini kan, Yang ini jelas kan pendukung Prabowo nih. saya nggak pendukung Prabowo bisa berpendapat macam-macam. Oh begitu. Silakan saja. Jadi seolah-olah dia yang- bilang kubunya sana yang tidak jujur. Kubu Mega. Yang- Ya. Saya nggak bilang. yang Tapi ya mudah-mudahan ada pertemuan itu jujur. Karena Pak Prabowo kan dari dulu orang yang jujur. Gitu loh. Lu Dia khawatir tidak punya aja. batas-batas. Kamu dengan ada siapapun dia kekhawatiran temuin. kalau bersatu nanti pembagian kekuasaan, Tidak ada menteri akan tentang diminta. kekuasaan. Gitu. Tidak ada tentang Sementara kekuasaan. kubu Prabowo yang berjuang nggak dapat bagian, begitu? Tidak ada dalam konteks itu, nggak ada. nggak Lu ada. jujur aja, udah jujur aja. Lu sakit hati nggak sih? Anda itu kan ketua Prabowo mania. Anda nggak dikasih menteri sementara pendukung nanti calonnya dari Megawati. Itu kali yang bikin Ini kau kan marah. rekonsiliasi juga. Kan Hah? itu bentuk rekonsiliasi juga, bagus. Nah, Bagus. Yang saya tidak mau nanti ada hal-hal yang malah membuat pemerintahan Pak Prabowo ke depan malah tidak baik gitu loh. Berkoalisi, koalisinya super gemuk nih. Kalau seandainya PDI masuk ya super gemuk. Nanti malah gemuknya korupsi. Kan itu Oke, kita akan bahas lagi koalisi Ya kan? gemuk. Ya. Tahu sama Di tahu. segmen lagi. terakhir nanti ketemu lagi di hot room. Pak Menteri dong ngomong. Dipersembahkan oleh